enak rasanya bisa diolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak atau Ibu penguji yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya saya dapat menyampaikan presentasi pada kesempatan ini. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis brand produk Winchis dalam uji kompetensi bisnis digital. Sebelum memasukkan pemaparan materi, perkenalkan, nama saya Delvania Rahman dari SMKN 3 Bandung, jurusan Bisnis dari Pemasaran kelas 12 Digital 1. Jangan mengharapkan sesuatu yang luar biasa jika Anda mau melakukan hal yang biasa saja. Di dalam PPT tersebut sudah saya cantumkan mengenai media sosial brand yang saya analisis, yaitu Winchis dan media sosial pribadi saya. Baik, yang pertama di sini saya akan memaparkan brand overview. Untuk brand yang saya analisis yaitu brand Winchis, lalu di dalamnya sudah terdapat logo berbentuk nama Winchis sendiri dengan paduan warna putih, merah, dan kuning. Untuk brand Winchis sendiri memiliki dua tagline. Yang pertama, pilihan tepat untuk semua sajian spesial, lalu yang kedua, kalau pilih keju yang ada chef Junanya ya. Selanjutnya yaitu Winchis memiliki berbagai media sosial dan marketplace. Di sini saya sudah mencantumkan mengenai media sosial dan marketplace tersebut. Yang pertama yaitu website, lalu media sosial terdapat Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, lalu marketplace terdapat Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Blibli. Saya sudah mencantumkan dengan link brandnya ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai analisis SWOT dalam brand tersebut. Yang pertama yaitu kekuatan. Di sini saya sudah memiliki 3 poin kekuatan dalam brand Winchis. Yang pertama yaitu kualitas dan karakteristik produk. Winchis memiliki keunggulan yaitu rasa yang gurih, hasil parutan mengembang, tidak mudah gosong saat dibakar, dan tekstur mudah diparut dan tidak mudah putus. Lalu untuk yang kedua, variasi produk luas. Winchis menyediakan berbagai varian dengan kebutuhan yang berbeda-beda, seperti Winchis Gold, Winchis Platinum, Winchis Mozzarella, Winchis Cheese Sauce, dan Winchis Spreadable. Lalu yang terakhir yaitu branding pemasaran yang efektif. Winchis menggunakan pendekatan pilihannya Ibu Juara dan kolaborasi bersama chef ternama yaitu Chef Juna guna membangun kepercayaan konsumen. Untuk yang kedua yaitu kelemahan. Di sini kelemahan brand Winchis hanya satu saja, yaitu persepsi harga dan nilai. Di Indonesia, keju sering dipandang sebagai bahan relatif mahal. Hal ini bisa membuat beberapa konsumen mempertimbangkan saat membeli jika tidak melihat nilai tambahnya secara langsung, seperti ada harga, ada kualitas. Lalu yang ketiga yaitu peluang. Peluang dalam brand Winchis di sini terdapat dua. Yang pertama yaitu kampanye dan engagement konsumen. Program Winchis seperti Winchis Berbagi Kebaikan atau kita sebut WBK, lalu juga ada brand baking demo dan CL Interfood memiliki potensi untuk menumbuhkan loyalitas dan engagement jangka panjang. Lalu yang kedua yaitu inovasi produk. Inovasi produk baru yaitu mengembangkan produk keju khusus untuk gaya hidup yang sehat dan juga rendah lemak. Lalu yang terakhir yaitu ancaman. Untuk ancaman ini terdapat dua. Pertama yaitu persaingan sangat ketat. Pasar keju di Indonesia didominasi oleh brand-brand lama dengan modal yang kuat. Lalu yang kedua yaitu fluktuasi harga atau bahan baku. Karena untuk Winchis sendiri menggunakan bahan baku dari susu New Zealand, bisa membuat harga produk rentan terhadap fluktuasi kurs mata uang dan harga komoditas global. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai analisis marketing mix partner. Yang pertama yaitu produk. Untuk produknya itu keju Winchis memiliki banyak sekali varian. Yang pertama mulai dari Winchis Gold ukuran 170 gram hingga 2 kg. Lalu yang kedua yaitu Winchis Cheddar Premium yaitu 160 gram hingga 2 kg. Lalu yang ketiga Winchis Platinum mulai dari 160 gram hingga 2 kg. Lalu selanjutnya yaitu Winchis Regular mulai dari 250 gram hingga 2 kg. Lalu terdapat Winchis Mozzarella yaitu hanya 150 gram saja. Lalu Winchis Filling Cheese
cheese yang hanya ada 1 kg saja, lalu Winchies cheese sauce 250 gram saja, dan yang terakhir adalah Winchies vegetable yang hanya ada 150 gram saja. Baik, selanjutnya untuk harga, yang pertama yaitu Winchies Gold, mulai dari kisaran harga Rp10.000 hingga Rp50.000. Untuk Winchies Cheddar Premium itu kisaran harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp77.000. Untuk Winchies Platinum mulai dari Rp10.000 hingga Rp72.000. Untuk Winchies reguler mulai dari Rp4.000 hingga Rp50.000. Lalu selanjutnya adalah Winchies Mozzarella mulai dari Rp15.000. Untuk Winchies Plain Cheese yaitu Rp31.000, dan untuk cheese sauce yaitu Rp13.000, dan yang terakhir adalah Winchies vegetable mulai dari harga Rp6.000. Lalu selanjutnya terdapat tempat atau place. Untuk Winchies sendiri memiliki tempat baik itu offline maupun online. Untuk offline, produk Winchies tersedia di minimarket seperti Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan supermarket terdekat. Untuk online, produk Winchies berada di berbagai marketplace mulai dari Shopee, Lazada, Blibli, dan Tokopedia. Lalu yang terakhir yaitu promotion atau promosi. Keju Winchies melakukan promosi di berbagai media, mulai dari televisi, media sosial, dan program undian berhadiah. Untuk yang pertama, televisi, Winchies merilis iklan televisi untuk membangun brand awareness secara nasional. Untuk media sosial, Winchies aktif melakukan promosi di media sosial, baik itu Instagram maupun TikTok, dengan konten resep kreasi makanan dari produk tersebut. Lalu untuk program undian berhadiah yaitu berbagi kebaikan dan bentuk undian yang menawarkan hadiah besar yaitu mulai dari emas maupun tiket umroh. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai analisis STP. Untuk yang pertama di bagian segmentingnya, di situ sudah ada bagian demografisnya, atau demografis itu adalah ibu rumah tangga untuk keperluan memasak dan juga pelaku UMKM untuk kebutuhan usaha. Lalu untuk usia umumnya berada di rentang usia aktif memasak. Lalu untuk geografisnya yaitu masyarakat perkotaan maupun pedesaan yang memiliki perkembangan bisnis kuliner. Selanjutnya adalah psikografisnya yaitu memiliki rasa ketertarikan untuk berkreasi dengan makanan dan sadar akan kualitas. Yang terakhir yaitu perilakunya, pelaku usaha kuliner yang membutuhkan keju untuk topping maupun filling dalam kue atau bahkan roti. Dan juga untuk pengguna harian keluarga atau ibu rumah tangga untuk membuat camilan atau sarapan. Baik, untuk selanjutnya adalah targeting. Untuk target pasar produk Winchies adalah ibu rumah tangga serta pengusaha UMKM baik perempuan maupun laki-laki dengan rentang usia mulai dari 24 hingga 40 tahun. Untuk positioningnya, produk Winchies memposisikan diri sebagai keju cheddar yang berkualitas premium dengan harga yang sangat terjangkau. Lalu selanjutnya adalah langkah strategis brand dalam menjalankan digital marketing. Untuk Winchies sendiri melakukan strategi digital marketing dan berbagai platform digital seperti website, Instagram, dan juga TikTok. Yang pertama adalah website. Winchies menampilkan informasi produk, baik itu resep ataupun bahan-bahan dalam produk tersebut. Dan juga produk tersebut dapat dibuat makanan seperti apa. Lalu untuk Instagram, Winchies melakukan berbagai konten resep, dokumentasi, kegiatan seperti event, lalu juga promosi produk yang dikemas dengan konten. Lalu yang terakhir adalah TikTok. TikTok sendiri, Winchies berfokus melakukan konten promosi dan video resep makanan yang menggunakan produk Winchies untuk menarik perhatian audiens. Oke, untuk yang selanjutnya di sini saya akan memaparkan juga mengenai bagaimana brand dalam membuat konten sehingga bisa FYP. Baik, untuk yang pertama, brand Winchies berkolaborasi dengan figur kuliner. Kolaborasi dengan figur kuliner yang dikenal di dunia kuliner yaitu Chef Junaroi Pandai atau juga Chef Yongki Hermawan, Chef Yongki Gunawan atau kan Chef Devina Hermawan, serta KOL yaitu Mami Toko. Lalu selanjutnya yaitu hook awal mulai dari 3 hingga 5 detik. Untuk hook awal tersebut, Winchies menggunakan transisi yang menarik perhatian audiens. Lalu selanjutnya adalah konsistensi. Winchies konsisten mengunggah konten resep makanan, terutama pada momen tertentu seperti bulan Ramadan, yaitu resep edisi takjil. Lalu selanjutnya adalah user engagement. Dalam beberapa konten Winchies, terutama konten resep, penonton diajak untuk mencoba membuat makanan atau minuman yang terdapat atau ditampilkan pada resep tersebut. Dan selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai KOL yang cocok untuk brand tersebut.
Baik, untuk KOL-nya di sini saya sudah memilih KOL yang cocok, yaitu pertama food content creator. Di sini saya memilih Alex karena untuk food content creator ini adalah KOL yang sering membuat konten memasak atau resep sederhana bahkan kreasi makanan. Untuk Alex sendiri sangat cocok karena Alex sering membuat konten memasak ataupun kreasi makanan. Lalu yang kedua adalah mom influencer atau ibu rumah tangga. Di sini saya memilih Sadira karena Sadira sendiri sangat cocok untuk mom influencer yang membagikan aktivitas sehari-hari di rumah, terutama yang sering membuat makanan untuk keluarga. Sadira sendiri selalu membuat konten memasak, bahkan untuk keluarganya, baik itu suami maupun anaknya. Jadi sangat cocok sekali untuk mom influencer yang membagikan atau memberitahu resep-resep dalam produk Wincis sendiri seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai audiens persona buyer. Di sini saya melakukan analisis mengenai survei Google Chrome untuk hasilnya sendiri, yaitu yang pertama profil responden mayoritas berada pada usia 17 hingga 24 tahun, sedangkan untuk sisanya yaitu orang tua mulai dari 24 hingga 40 tahun. Selanjutnya untuk gendernya itu mayoritas perempuan dan pekerjaan dinominasi oleh mahasiswa maupun mahasiswi dan ibu rumah tangga. Selanjutnya yaitu alasan pembelian produk Wincis. Dalam hasil analisis survei saya di Google Chrome, untuk alasannya itu pembeli sebagian besar ataupun responden sebagian besar membeli produk Wincis karena rasa keju yang enak dan juga gurih. Lalu untuk masalah yang dirasakan, 90% tidak ada masalah, tapi untuk 10%-nya yaitu kemasan kurang praktis. Artinya, packaging bisa dijadikan bahan evaluasi untuk brand Wincis agar lebih praktis lagi dalam packagingnya. Lalu untuk motivasi pembelian, dalam hasil analisis survei saya, motivasi responden adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk produk Wincis ini sangat banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, baik itu membuat kue maupun bolu, baik itu untuk isian maupun topping. Selanjutnya yaitu loyalitas konsumen. 75% menjawab iya, pasti untuk pembelian lanjutan produk Wincis, dan untuk 25% menjawab mungkin. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai analisa hasil penjualan brand pada situs kaudata.com. Di sini saya sudah melakukan analisanya, melihat bahwa Wincis selama 1 bulan terakhir memiliki penurunan yaitu minus 80%. Bahwa Wincis ini sudah berkurang, tetapi ada satu produk yang memiliki penjualan sangat besar yaitu 21 juta. Lalu, di sini saya akan memaparkan mengenai community event yang dilakukan brand. Untuk Wincis sendiri melakukan beberapa event, yaitu mulai dari Wincis berbagi kebaikan atau kita sebut WBK. Wincis menggunakan strategi promotional campaign berbasis pembelian dan emotional branding. Melalui event ini, brand meningkatkan awareness melalui hadiah besar. Untuk Wincis ini, pembeli harus membeli dulu produk Wincis agar mendapatkan undian tersebut. Lalu yang kedua yaitu Sial Interfood. Wincis menggunakan strategi experiential marketing dengan membuka booth, menampilkan produk untuk melihat Chef Juna memasak langsung dan juga berbagi door prize. Jadi tidak hanya melihat memasak saja, dan juga konsumen ataupun penonton bisa mendapatkan door prize seperti itu. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, event Grand Baking Demo atau kita sebut dengan GBD. Wincis menggunakan strategi experiential marketing dan brand activation. Strategi ini efektif untuk meningkatkan awareness dan membangun kedekatan dengan audiens melalui pengalaman dan interaksi langsung. Untuk GBD ini sama seperti Interfood yang tadi, konsumen bisa melihat langsung bagaimana Chef Juna saat memasak ataupun memberikan resep. Selanjutnya yaitu layanan newsletter pada brand. Brand Wincis tidak menyediakan layanan newsletter, namun mereka sangat aktif memberikan informasi resep atau update program dan giveaway melalui media sosial resmi. Selain itu, saya sudah melakukan pesan kepada Wincis sendiri melalui email, tetapi tidak mendapatkan tanggapan sehingga interaksi antara merek dan konsumen dinilai masih kurang optimal. Lalu selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai situs atau aplikasi. Yang pertama yaitu Google Trends. Untuk fungsi Google Trends yaitu menampilkan tren pencarian kata kunci di Google berdasarkan waktu, lokasi, dan juga topiknya. Lalu yang kedua yaitu analisa.io. Untuk fungsinya itu adalah
tools untuk analisis performa Instagram dan juga seperti engagement akun gitu, seperti TikTok maupun Instagram. Yang ketiga yaitu Blogger. Fungsinya itu adalah platform untuk membuat atau mengelola website maupun blog. Yang keempat yaitu Ubersuggest. Fungsinya tuh tools SEO untuk riset keyword, analisis maupun analisis ide-ide konten. Yang kelima adalah Small SEO Tools. Fungsinya mengecek tingkat plagiarisme atau keaslian teks atau bahkan artikel agar tidak diduplikat. Untuk yang keenam yaitu Google My Business. Fungsinya membantu bisnis muncul di Google, menampilkan informasi seperti lokasi, kontak maupun ulasan. Dan yang terakhir adalah Social Blade. Fungsinya itu untuk melihat statistik dan perkembangan akun media sosial baik seperti YouTube, Instagram, maupun masih banyak lainnya. Baik, segitu saja pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk SMK Negeri 3 Bandung atas bimbingan dan fasilitas yang telah menunjang kelancaran proses penelitian dan pengembangan proyek ini. Serta saya ucapkan terima kasih juga kepada PT Klorin Digital Media sebagai mitra industri yang telah memberikan pengetahuan serta bimbingan selama pelaksanaan ujian praktik ini. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf sekali jika ada kekurangan dalam penyampaian atau pemaparan yang sudah saya lakukan ataupun hasil analisis saya. Saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.